Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurhaliza, Elmilia, dan Muhammad Bagas Saputra. Di dalam video ini, kami akan membahas materi media hasil teknologi cetak, audiovisual, dan berbasis komputer untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo, Magister Pendidikan. Pembelajaran yang baik disediakan oleh pendidik dan pengajar yang fasih dengan mata pelajaran, karakteristik peserta didik, dan salah satunya akan kita bahas yaitu jenis media pembelajaran yang akan memudahkan pendidik membuat tugas mengajar, serta lebih memotivasi, membimbing, dan menarik peserta didik menuju pemahaman yang lebih besar. Namun, tidak ada satupun teknologi yang dapat menyaingi pengajar. Edward Murrow pernah berkata, teknologi dapat mengajar, tetapi tanpa unsur manusia, teknologi seperti layaknya sekotak kabel. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi pada hari ini. Yang pertama, media hasil teknologi cetak. Teknologi cetak merupakan cara untuk menyampaikan materi, baik buku ataupun visual, statis, melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Ciri-ciri teknologi cetak yang pertama yaitu teks dibaca terstruktur, sedangkan gambar diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, teks maupun visual keduanya menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang ketiga, teks dan visual ditampilkan statis. Kemudian, yang keempat, pengembangannya tergantung kepada prinsip-prinsip kebahasaan dan persepsi visual. Yang kelima, teks maupun visual keduanya berorientasi pada siswa. Dan yang terakhir, informasi dapat diatur oleh pemakai. Kelebihan dan kelemahan dari media bahan cetak. Kelebihan yang pertama yaitu dapat menyajikan informasi dalam jumlah yang banyak, sedangkan kelemahannya, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kelebihan yang kedua yaitu perbaikan mudah dilakukan, sedangkan kelemahannya mudah rusak dan robek jika bahan kertas dan jilidnya jelek. Contoh dari media bahan cetak yaitu yang pertama ada buku teks, buku bidang studi atau ilmu-ilmu tertentu. Yang kedua ada modul, suatu buku yang disusun dalam bentuk tertentu. Yang ketiga ada bahan pengajaran terprogram dan hampir sama dengan modul tetapi disusun dalam topik yang lebih kecil. Kemudian yang keempat ada alat bantu kerja. Yang kelima ada lembaran kertas, yang keenam ada jurnal, dan yang ketujuh ada majalah. Teks berbasis cetak mewajibkan 6 elemen yang harus diperhatikan ketika mendesain, yaitu konsistensi, format, organisasi daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Cara yang digunakan untuk menarik perhatian bidang teks adalah warna, huruf, dan kotak. Warna sebagai alat penuntun dan penarik perhatian pada informasi penting, seperti kata kunci diberi tekanan dengan cetakan warna merah. Huruf yang dicetak tebal atau miring merupakan penekanan dari kata kunci atau judul, dan informasi penting dapat diberi tekanan dengan memberi kotak. Serta penggunaan garis bawah harus dihindari karena membuat kata sulit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi yang kedua, yaitu media berbasis audiovisual. Pengajaran melalui audiovisual merupakan produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak tergantung pada pemahaman kata atau simbol. Contoh pembelajaran media berbasis audiovisual yaitu yang pertama televisi, yang kedua film, yang ketiga video, yang keempat program slide tape.
Ciri-ciri teknologi media audiovisual yaitu yang pertama bersifat linier, yang kedua menyajikan visualisasi yang dinamis, yang ketiga digunakan dengan cara yang telah ditetapkan oleh perancang atau pembuatnya, yang keempat penggambaran fisik dari gagasan real atau abstrak, dikembangkan sesuai prinsip psikologi, behaviorisme, dan kognitif, yang kelima umumnya berorientasi pada guru dengan keterlibatan interaksi siswa yang rendah. Media berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara penyampaian materi dengan sumber yang berbasis mikroprosesor. Perbedaan media yang dihasilkan dengan teknologi lainnya yaitu karena informasi atau materi disimpan dalam bentuk digital bukan cetakan atau visual. Ciri-ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis komputer yaitu yang pertama, digunakan acak non-sequential atau linear. Dua, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau keinginan perancang atau pengembang. Yang ketiga, ada gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, atau grafik. Yang keempat, prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk pengembangan media. 5. Pembelajaran berpusat pada siswa dan melibatkan interaktif siswa yang tinggi. Kemudian, komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama CMI atau Computer Managed Interaction. Contoh media pembelajarannya yaitu yang pertama ada interaktif video, yang kedua ada CAI, pembelajaran berbantuan komputer, yang ketiga ada CBI atau pembelajaran berbasis komputer, dan yang terakhir ada hypertext. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu media pembelajaran terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya media cetak, media audio visual, dan media berbasis komputer. Jenis media pembelajaran tersebut juga mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dengan jenis media pembelajaran yang ada, tenaga pendidik dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum